Baik, perkenalkan nama saya Kevin Miladi Gaul, NIM 1501192371, kelas AB4208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi topik materi kuliah mengenai analisis faktor eksternal pada perusahaan warung abnormal yang berlokasi di Bandung. Pendahuluan, warung abnormal merupakan salah satu bisnis kuliner terkenal di Bandung yang pertama kali didirikan pada bulan Juni 2014. Warung abnormal adalah tempat makan yang menjual dan menyajikan menu-menu yang biasa disajikan oleh warung kopi. Tempat makan yang identik dengan anak muda ini menyediakan menu utama berupa Indomie, roti bakar, susu segar, dan kopi. Warung abnormal ini dilengkapi dengan fasilitas seperti wifi gratis dan permainan Uno. Berbagai fasilitas yang ditawarkan ini membuat pengunjung tidak bosan untuk datang, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Tidak hanya sebagai tempat berkumpul saja, warung abnormal juga sering sekali dimanfaatkan sebagai tempat mengerjakan tugas bersama. Visi dari warung abnormal menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Misi dari warung abnormal yang pertama, menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan. Yang kedua, membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder. Faktor eksternal berupa mikro dari warung abnormal. Yang pertama adalah supplier atau pemasok, produk pengganti, konsumen, pendatang baru, kompetitor. Yang pertama adalah supplier atau pemasok. Pemasok merupakan mereka yang menyajikan bahan-bahan bagi perusahaan. Pemasok ini menyediakan bahan-bahan termasuk bahan baku, barang setengah jadi, tenaga kerja, peralatan dapur, dan mesin pembuat kopi. Hal ini tentunya harus sangat diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Yang kedua, produk pengganti. Abnormal harus memiliki batas penetapan harga untuk produknya karena adanya persaingan dengan produk pengganti, baik dari industri yang sama maupun yang lain. Konsumen Konsumen merupakan masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh warung abnormal. Konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bisnis, kebijakan, dan pemasaran bisnis itu sendiri. Pendatang baru. Warung abnormal merupakan bisnis yang menarik banyak konsumen, sehingga banyak pendatang baru yang tertarik untuk menggeluti konsep bisnis yang seperti warung abnormal. Hal ini dapat menyebabkan terancamnya warung abnormal, sehingga harus disediakan produk baru dan berbagai promosi. Kompetitor Kompetitor akan menyebabkan terjadinya persaingan, maka dengan itu, warung abnormal harus bisa mempertahankan usahanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Faktor eksternal makro, yaitu aspek demografis, kekuatan sosial, politik, hukum dan regulasi, lingkungan alam, teknologi, kekuatan global, dan kondisi ekonomi umum. Yang pertama adalah aspek demografis. Aspek demografis mencakup usia, jenis kelamin, dan pekerjaan konsumen warung abnormal. Usia konsumen warung abnormal didominasi oleh remaja dengan rentang usia 17-24 tahun, dengan mayoritas pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa, baik pria maupun wanita. Produk pengganti. Warung abnormal menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan serta menawarkan produk yang sesuai dengan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Hal ini memberikan daya tarik yang tersendiri bagi konsumen. Yang ketiga, politik, hukum, dan regulasi. Lingkungan ini berpengaruh bagi bisnis dan pemerintah dengan adanya regulasi dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Pada masa pandemi ini, pemerintah mengharuskan warung abnormal untuk buka sampai jam 8 malam saja, dan bila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Yang keempat, lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi faktor cuaca, iklim, topografi, dan kondisi geografis wilayah. Misal pada saat musim hujan, konsumen warung abnormal akan lebih banyak membeli produk Indomie dan minuman hangat. Yang kelima, teknologi. Teknologi yang digunakan warung abnormal salah satunya adalah sistem pay at table. Melalui aplikasi yang dapat diunduh secara gratis oleh pengguna, aplikasi tersebut juga menyediakan informasi mengenai abnormal terdekat, promo khusus, serta sistem pengumpulan poin. Yang keenam, kekuatan global. Lingkungan global merupakan pengaruh berskala internasional yang dapat mempengaruhi warung abnormal, seperti bisnis baru yang menggunakan konsep bisnis yang sama akan menjadi pesaing bagi warung abnormal. Yang ketujuh, kondisi ekonomi umum. Faktor ekonomi ini memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaan produk dan banyaknya konsumen yang datang ke gerai abnormal.
serta besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses bisnis pada perusahaan warung abnormal. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai materi perkuliahan analisis faktor eksternal pada perusahaan warung abnormal. Maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih.